untuk boiler vessel asma multifab juga di Cilegon jika ada yang bisa untuk beam dan jembatan. CF untuk ini untuk steel structure untuk jadi itu adalah tempat-tempat di mana itu industri pengelasan itu dipakai di sana. Jadi untuk yang tadi ada saya sebutkan ada Komatsu kabel tirai untuk alat berat ya. Jadi itu adalah tempat masalah industri pengelasan. Kemudian material apa sih yang dilas itu ada ASTM ya, ada ASTM A36, 106, 572. Ini salah satu contohnya banyak sekali. Kemudian untuk JIS 3101, kemudian 3106, SS400 dan SM490YP. Kemudian kalau di Asmosten juga banyak sekali ya, ada P number berapa, 1 sampai 9 ya. Stainless steel dan sebagainya. Kemudian untuk AWS itu untuk steel structure pakai D11 apa tubular structure juga. Terus ada D15 untuk standar jembatan, kalau yang D18 untuk seismik yang untuk bangunan tahan gempa. Dan sekarang ini bangunan tahan gempa itu sudah banyak diperlukan ya, terutama di mana di Papua itu untuk ini apa itu lupa saya namanya ada yang perusahaan ini PP ya, di PP itu juga dia menggunakan itu banyak sekali sekarang menyaratkan AWS D18. Jadi itu WPS-nya sendiri beda, kemudian test weldernya itu ada 2 persyaratannya D11 ditambah mockup. Terus untuk boiler pressure vessel kita menggunakan Asmos SN9 ya, yang mana rentetannya ada boiler, ada material ya, season 2, kemudian NDT-nya pakai season 5, kemudian pressure vessel-nya pakai Asmos season 8 divisi 1 dan divisi 2. Ada API untuk pipeline, terus ada Demnaker, ini juga ada standar yang dipakai sama migas. Kemudian sekarang saya mau menyampaikan masalah siapa sih yang akan ada di industri pengelasan itu, yaitu teman-teman yang nantinya bertugas di situ. Ada namanya tech welder ya. Tech welder itu yang bertugas untuk mengelas cantum plastikat, dan itu disyaratkan untuk di D11 sama di D15 dan di D18 itu ada tesnya. Kemudian ada welder, yaitu juru las untuk plate ataupun pipa. Terus ada welding operator yang mana dia mengelas dengan menggunakan mesin ataupun mekanis. Terus ada yang lain yaitu welding foreman yang dia mengawasi pekerjaan teman-teman welder di lapangan. Welding supervisor yang dia yang akan mensupervisi kerjaan-kerjaan dari teman-teman yang di bawahnya. Kemudian yang akan memeriksa hasil pengelasan itu adalah seorang welding inspector. Jadi di sini saya tulis International Welding Inspection Personnel. Kemudian ada welding practitioner, ini akan jadi foreman, kemudian welding technologist, sama spesialis ini bisa jadi supervisor. Kemudian yang tingkatan yang lebih tinggi lagi namanya welding engineer. Jadi yang bertugas untuk mendevelop welding procedure atas dasar persyaratan dari standar. Kemudian ada International Welding Structural Design, itu yang dia khusus mendesain masalah welding. Jadi ini nantinya dari teman-teman yang dari mengawali dari welder nanti bisa meneruskan ke yang selanjutnya tadi itu. Kemudian posisi pengelasan ya. Posisi pengelasan itu ada downhand, ada horizontal, vertikal, kemudian overhead. Dan pengelasan itu ada last fillet dan last groove ya. Jadi seperti itu. Terus ada plat dan ada pipa. Jadi pipa itu juga 1G, 2G, 5G, 6G dan 6GR. 6GR ini hanya ada di 11. Jadi untuk pengelasan offshore onshore itu
disyaratkan posisi 6 GR. Ini posisinya lebih ini dengan 45 derajat, ada restriction ringnya. Kemudian ini adalah posisi menuju ke standar ini ISO ya. Jadi ISO sama AWS itu beda. Jadi ini ilustrasinya seperti ini. Kemudian di fabrikator atau di workshop itu gimana cara nyambungnya tadi ya. Jadi prosesnya ada berbagai macam proses, ada proses manual, ada proses semi otomatik dan otomatik. Dan yang manual itu SMAW ya, stick welding, shielded metal arc welding, dengan kata lain stick welding ya. Seperti itu. Ini proses pengelasan yang sederhana banget. Terus ada GMAW, gas metal arc welding atau MIG. MIG itu metal inert gas, MAG metal aktif gas. Jadi kalau MIG ada pakai argon, MAG ini pakai gas CO2 atau mix gas. Kemudian flush-core itu semi otomatik, kawat tenasnya di tengahnya itu ada fluxnya ya. Itu semi otomatik juga. Kemudian gas langsung arc welding. Jadi ini proses manual ya. Jadi proses manual untuk mengelas pipa. Dipakai untuk mengelas root pass ya. Untuk pipa itu bagus sekali, dan untuk pengelasan ini stainless steel. Kemudian yang otomatik atau mechanized SAW, shock arc welding, pengelasan busur rendam. Itu yang pengelasan yang sangat baik banget, karena X-ray-nya itu jarang ada kena cacat ya. Jadi itu dengan pasir ya, pelindungnya. Jadi semua pengelasan itu tujuan utamanya itu kita nggak mau ada kontak dengan udara luar, supaya tidak terkontaminasi yang akan menyebabkan cacat. Kemudian stud welding itu adalah ngelas stud bolt ya. Biasanya di jembatan itu ada ngelas stud bolt. Itu kemudian electric resistant welding yang last spot, itu yang di industri mobil dengan begitu ya. Terus di pengelasan itu ada istilahnya discontinuities, jadi atau imperfection, ketidaksempurnaan ya. Jadi berupa porosity. Jadi adanya gas yang ada terjerembab di las-lasan. Kemudian ada undercut, itu ada semacam parit di pinggir las-lasan sama base metal. Underfill itu kurang pengisian. Overlap itu di pinggir-pinggir las-lasan itu kebesaran. Crack itu adalah retak. Overlap sama retak itu di semua standar nggak boleh. Porosity itu ada masih boleh, undercut ada yang diperbolehkan, underfill nggak boleh. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada lack of fusion, tidak welbur, tidak penetrasi, burn through atau jebol itu ya. Kemudian excessive reinforcement, terus convexity itu kelebihan daripada batu cembung ya. Kemudian unequal leg size. Jadi leg size-nya itu tidak sama, seperti itu. Jadi saya sampaikan kenapa ini, ya ini hubungannya sama industri di pengelasan ya. Karena saya background-nya welding inspection sama welding engineer itu suka banget menyampaikan hal seperti ini yang kepada teman-teman di pengelasan tadi itu. Dan harapannya ini teman-teman yang membuat las-lasan itu harus tahu itu semua ya. Jadi seperti itu. Dan ini ada namanya welding defect sama welding discontinuity itu beda. Kalau discontinuity itu masih boleh ya, tapi kalau udah defect itu udah melebihi persyaratan itu tidak boleh. Jadi subject prepare. Baik, untuk kita pakai di lapangan, kita datang ampere untuk memastikan bahwa ampernya benar, voltage-nya benar gitu ya. Seperti itu. Terus untuk visualnya kita pakai welding gauge. Jadi ada fillet sama ada yang Cambridge ini yang untuk multi purpose ya. Kemudian kita untuk preheat kita pakai temperature indicator crayon. Seperti itu. Untuk memastikan bahwa sesuai WPS-nya. Terus ada selain itu temple stick, ada pakai termogan. Kemudian kalau kita mau ngecek gapnya pakai
pakai taper gauge ini ya. Terus kalau mau ukur lebar las-lasanya pakai milimeter atau untuk lebar gapnya itu. Baik, jadi di industri pengelasan itu sebetulnya tidak hanya las-lasannya ya, tapi juga yang terkait pengelasannya itu ada hubungannya dengan inspeksi ya. Jadi ada visual inspection dengan mata, kemudian kita lihat eh, penampakannya dengan mata tadi itu. Jadi visual inspection itu akan bisa menjamin kalau nggak salah 80% ya. Kalau NDT-nya yang lainnya itu cuma 20%-an. Jadi visual inspection adalah memastikan bahwa itu las-lasnya bagus, yang lainnya akan bagus. Untuk yang lainnya adalah DPT, daya penetraan test, untuk melihat cacat yang ada di permukaan. Kalau PT itu yang permukaan sama di subsurface sampai 2 mili, mohon maaf. Itu kedalaman 2 mili masih bisa pakai MT. Kemudian ultrasonic test dengan getaran ultra itu untuk ngecek volumetrik. Jadi discontinuities yang ada di dalam lasasan. Dan yang terakhir ada radiografi test. Ini menggunakan sinar. Jadi sinar X atau sinar gamma. Jadi seperti itu. Masih lama ya, Pak Faisal. Berapa menit lagi? Bentar, Pak. Lanjutkan, Pak, nggak apa-apa. Baik. Ini masih Oke. 30 menitan. Oke, baik. Cepat ya berarti ya. Iya, nggak kerasa, Pak. Iya. Baik, jadi ini NDT ya. Jadi itu pengujian tidak merusak. Jadi barangnya ya apa adanya. Kita ngelas, terus dicek visual, penetraan, semuanya itu ada di NDT plan ya. Jadi direncanakan di situ. Ada di inspection and test plan-nya itu direncanakan di situ. Jadi di industri pengelasan ini ada yang terkait, yang ini tadi yang saya sampaikan semua. Kemudian ada lagi yang namanya kebalikan NDT, ada destructive test, yaitu tes merusak. Jadi tes merusak itu tes tarik. Tes tarik itu untuk mengetahui kekuatan logamnya. Di situ kita akan mengetahui juga yield strength-nya ya, kekuatan yield, mechanical properties ya. Jadi kekuatan daripada logamnya itu tadi. Kemudian di bending test itu juga ada persyaratannya. Kemudian CARPI itu tes ketangguhan. Jadi dibuatkan spesimen, nanti dipukul, nanti akan kelihatan berapa energi yang terserap. Yang mana CARPI ini hubungannya biasanya sama ini, sama temperatur. Apakah temperatur kamar, 0 derajat, minus, dan lain sebagainya. Terus hardness test, kekerasan untuk las-lasannya atau untuk bis metalnya. Makro test, untuk kita melihat makronya, artinya melihat antara posisi daripada sambungan lasnya itu seperti apa. Root 1, root 2, pas 1, dan sebagainya. Kalau mikro itu hubungannya sama strukturnya. Apakah ada struktur keras, struktur lunak, ada martensite, bainite, dan lain sebagainya. Itu destructive test ya. Oke. Baik. Terus teman-teman yang bekerja di industri pengelasan tadi itu harus disyaratkan bahwa beliau-beliau ini harus punya kualifikasi ya, dan yang mengkualifikasi ini macam-macam ya. Kalau BKI itu untuk kapal, kalau untuk oil and gas dari migas, kalau untuk di perkotaan boiler pressure vessel itu udah menaker ya. Kemudian juga kapal yang kalau kelasnya luar negeri pakai LR worldwide. LR lebih terkenal worldwide dan sangat luas ya. Kemudian NK itu Jepang, kemudian Bureau Veritas itu dari dunia ya, lebih anunya ke sana. Kemudian GL German Lloyd itu dari Jerman. Kemudian AEW itu International Institute of Welding itu juga membuat aturan masalah sertifikat daripada welder, yang mana itu sertifikatnya itu IW, International Welder. Kemudian
ada AWF, CWCS, ASEAN Welding Federation Common Welder Certification Scheme. Jadi ada 13 negara Asia yang membuat aturan masalah pengetesan welder. Jadi Indonesia insya Allah rencananya nanti dari 13 negara ini akan jadi pionir pertama yang akan menjalankan sistem ini. Dan ini bagusnya nanti welder yang dari anggota tadi itu akan lulus, akan masuk ke komputer gitu ya, ke database yang mana dia akan bisa bekerja di mana-mana seperti itu. Di negara Asia Welding Federation ini ada 13 negara. Ini bagus banget. Kemudian standarnya pakai ISO 9606 untuk tes weldernya. Jadi ada dua institusi yang nanti akan ikut di situ, Authorized Testing Center sama Authorized Training Body. Yang satu untuk ngetes, yang satunya untuk mentraining teori dan praktek. Kemudian BNSP, di bawahnya ada LSP LAS. Kemudian company certification itu ya artinya kalau perusahaan ASME itu bisa mensertifikasi sendiri. Artinya tesnya juga dari luar ya, dari pihak ketiga. Kemudian private training center itu juga bisa mengeluarkan sertifikat seperti yang AWF, CWCS tadi itu internalnya itu bisa. Baik, itu tadi masalah sertifikasi, badan sertifikasinya. Kemudian yang terkait di industri pengelasan itu yaitu apa? Dokumennya. Pertama adalah Welding Procedure Specification. Jadi spesifikasi SPL, spesifikasi prosedur ini adalah dokumen yang dipakai sebagai acuan teman-teman welder atau operator untuk melakukan pengelasan. Di situ ada parameter-parameter yang mana itu diikuti, yang mana harus diikuti di dalam range ya. Jadi kita harus diikuti di dalam range. Sebelum WPS lahir ada namanya PWPS, Preliminary Welding Procedure Specification, dibuat oleh welding engineer yang menyatakan di situ semua parameter-parameter yang harus diikuti pada saat pembuatan PGR. Jadi informasi dari yang dipakai apakah itu dari AWS J11, J15 ataupun ASME seperti itu. Di situ dibuat oleh welding engineer. Kemudian dilakukan pengelasan, prakteknya dilakukan oleh orang yang qualified seperti itu. Itu namanya prosedur qualification record. Jadi ada dua kegiatan, ngelas dan pengujian. Setelah lulus, yang mana tadi ada tes kuponnya di radiografi dulu atau di UT, terus dilanjutkan dengan dipotong-potong, kemudian dilakukan tes yang tadi itu ya. Terus setelah selesai, bagus semua, maka siapa yang boleh ngelas, yaitu mereka yang telah dites. Seperti itu nanti Pak Dodi akan menyampaikan bagaimana pengetesannya ya. Jadi ini adalah dokumen yang sangat erat hubungannya dengan industri pengelasan. Jadi mohon maaf ini agak nyimpang sih, tapi ya nggak apa-apa. Yang memang ini juga kalau nggak gitu kita nggak punya bisa masuk ke industri pengelasan karena ini adalah sangat erat sekali hubungannya dengan industri pengelasan. Oke, jadi sebetulnya yang paling penting itu adalah di industri pengelasan itu atau di pengelasan sendiri itu adalah bagaimana kita mengelas itu ya kita harus perhatikan kita sebelum mengelas gimana, selama mengelas gimana, dan setelah mengelas. Jadi yang mana ini hubungannya sama welding inspection dan tentunya teman-teman welder tadi itu juga harus tahu ya bagaimana sih membuat lasasan yang baik. Terus bagaimana saat mengelas dan setelah pengelasan seperti apa. Dan perlu diperhatikan bahwa di industri pengelasan ini relatif ya, artinya tergantung dari tingkat kualitasnya ya. Ada yang
mohon maaf yang kelas pager ya udah kelas pager aja misalnya, nggak dituntut oleh sertifikat atau WBS. Kalau misalnya yang lebih tinggi lagi harus dites dan sebagainya. Yang mana ini semuanya harus ada persyaratannya. Kalau sekarang itu kan ada ISO ya, ada ISO 91 itu semuanya harus diatur. Putus lagi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita punya sertifikat ISO semua diatur, eh, diaturnya di mana ya harus punya sertifikat, terus juga alat-alatnya juga harus dikalibrasi ya seperti itu. Jadi mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan itu yang seperti tadi disampaikan sama Pak Faisal itu dijalankan seperti itu. Gitu dari saya sementara teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Pak Arif Yulianto atas materi yang diberikan. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung, setelah saya mendapatkan sertifikat lah, setelah saya mengikuti pelatihan pengelasan, saya harus bekerja di mana? Apakah ikut seperti yang anggapan orang-orang sekarang kalau las itu identiknya dengan las pagar. Ini membuka wawasan kita, presentasi dari Pak Arif ini bahwa pengelasan itu ada di mana-mana. Ada di industri otomotif ada, industri perkapalan juga ada, terus di industri alat berat juga ada, dan lain sebagainya seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Arif. Kita terima kasih Pak Arif atas materi yang diberikan karena ini sangat membuka mata kita tentang dunia pengelasan itu seluas apa. Gak cuman hanya dalam pengertian sempit seperti itu. Uh, Tadi juga Pak Arif juga menyinggung masalah apa namanya uh, sebentar masalah standarisasi di pengelasan itu bagaimana, kemudian ada yang namanya tes dan ada juga sertifikasi apa aja sih di dunia ini yang untuk pengelasan. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan lanjut. Sebelum materi kita lanjut, saya sampaikan lagi untuk absensi kehadiran nanti akan kita share pada waktu di akhir sesi. Jadi pada waktu sesi akan berakhir nanti akan kita share linknya. Harap diisi sesuai nama lengkap ya. Jadi untuk penerbitan sertifikat nanti supaya nggak ada kesalahan lagi. Terus untuk pertanyaan bagi yang mau tanya ke Pak Arif, eh, mohon segera disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, bisa juga melalui chat. Nanti akan kita save dulu dan akan ada sesi tanya jawab nantinya setelah pemateri kedua. Itu akan kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, atau jika ada yang ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan nanti pada sesi tanya jawab ya. Oke, kita lanjut ke pemateri kedua, Pak Dodi, Bapak Duyono Dodi Prasetyo. Silahkan Pak, untuk materinya bisa di share screen. Halo Pak Dodi.
Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Pak Dodik sudah di tempat ya, Pak? Oke. Oke, Pak Dodik, saya serahkan waktu dan tempatnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti webinar ini sampai dengan selesai. Ya, jadi sesuai dengan tema hari ini yaitu peluang kerja di industri pengelasan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yulianto panjang lebar mengenai dunia pengelasan yang begitu luas, yang mungkin selama ini bagi kita yang para pemula, mungkin ini adalah sesuatu yang baru ya, mungkin selama ini belum ada di dalam wawasannya. Nah, hari ini kita mencoba membuka, tadi sudah dibuka sama Pak Arif, sudah sangat bagus sekali, sehingga wawasan kita mulai sedikit terbuka. Baik, saya mulai presentasi saya ya. Jadi yang pertama, bahwa kita sebagai seorang welder ya tidak boleh pesimis ya. Kita harus selalu aktif untuk mengikuti dunia perkembangan teknologi yang sekarang ada di dunia, terutama di dunia pengelasan ya. Jadi kalau selama ini kita tahu orang mengelas biasanya hanya mengelas pagar, teralis dan lain-lain, sebetulnya wawasan itu sudah dibuka lebar-lebar tadi sama Arif, bahwa dunia pengelasan tidak seperti yang selama ini kita lihat. Dan next. Saya perkenalkan, nama saya Duyono Dodi Prasetyo. Pekerjaan terakhir saya adalah sebagai senior instruktur dari Kampus Welding Indonesia di Surabaya. Pengalaman kerja saya bersama dengan Pak Arif, mungkin masih tua saya ya. Saya di PT PAL sudah 36 tahun. Kemudian setelah itu, karena ilmu saya supaya bisa berguna, saya bergabung di Kampus Welding Indonesia sudah lebih dari 5 tahun. Nah, sertifikat saya di bidang pengelasan ada PKI, LRC, LNG ya, IIW, macam-macam ya, tidak perlu disebutkan semua. Nah, sertifikat Welding Inspector dari tempat T, BNSP ya. Ya, ini adalah latar belakang saya. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang saya miliki, saya bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin ya bisa berguna buat kita semua. Nah, tapi saya sampaikan Pak Arif ya, industri pengelasan itu sangat luas ya. Ada industri perkapalan, industri konstruksi, karoseri, industri furniture. Nah, mungkin kita berpikir kenapa kok furniture ya? Nah, ternyata furniture di Indonesia ini banyak yang tidak dijual di Indonesia ya. Jadi banyak industri furniture itu dijual ke luar negeri, ya, tapi bikinnya di Indonesia. Biasanya di industri furniture ini yang banyak adalah pengelasan TIG atau GTAW. Ya, banyak siswa kita yang dari kampus itu sudah masuk ke dunia furniture, ya. Jadi alhamdulillah mereka banyak belajar di sana, hasilnya sudah sangat bagus. Benar, ada industri alat-alat berat, ya. Kemudian ada industri pressure vessel atau boiler, ada industri railway atau kereta api, perpipaan, migas, dan lain-lain. Jadi kalau kita melihat dari sini bahwa dunia pengelasan itu sangat luas. Artinya mengapa kok banyak dibutuhkan welder? Jadi intinya begini, selama ada produk baja yang diproduksi di dunia, berarti kebutuhan welder itu juga akan sebanyak yang mereka bikin. Karena kalau pabrik bikin baja, tidak ada yang ngelas, masa mau dibaut sendiri, gitu ya. Tidak mungkin, semuanya pasti ada butuh pengelasan. Nah, sebetulnya apa sih yang dibutuhkan industri itu? Ya, jadi mereka biasanya maunya yang simpel-simpel aja, tidak mau ribet ya. Jadi yang pertama, yang dibutuhkan saat ini adalah mereka yang lulusan SMK sederajat.
Nah, kalau lulusan SD, SMP boleh nggak? Ya saat ini mungkin itu masih, kalau Pak Jokowi tadi malam pidato itu ya, ada masih sekitar 39% yang lulusannya masih SD dan SMP. Ini biasanya kalau yang sekarang sudah profesional semua, mereka sudah tua-tua, ya, tapi skillnya bagus-bagus. Nah, sekarang ini industri tidak mau pakai yang tua-tua, biasanya cari yang muda-muda atau fresh graduate. Nah, kenapa? Ya, yang pertama mungkin mereka menuntut gajinya yang murah dulu, ya, supaya badannya akeh kan gitu ya. Nah, kemudian yang dibutuhkan bukannya mereka yang sudah terampil lulusan SMK belum tentu mereka diterima, pasti akan ditanya punya keterampilan apa. Ya. Nah, keterampilan dibutuhkan di sini adalah dari bidang apa saja. Kalau kita di bidang pengelasan, ya keterampilan yang dibutuhkan itu adalah mereka yang sudah bisa mengelas. Nah, sebetulnya tidak hanya mengelas saja ya. Kalau mereka industrinya tidak membutuhkan sertifikasi dan macam-macam, ya kita bisa pakai tenaga pengelasan apa saja. Tapi perusahaan tidak seperti itu. Sekarang ini di Indonesia dituntut bahwa perusahaan itu kalau mereka menggunakan pengelasan dan mereka pakai punya weldernya harus sudah bersertifikat. Ini sekarang sudah menjadi perhatian pemerintah ya. Nah, sekarang banyak perusahaan yang sudah mulai rotok-rotok bingung itu mencari welder yang bersertifikat. Kadang-kadang mereka juga tidak tahu kalau orang saya ini sudah bagus-bagus, setia sama perusahaan, di mana sertifikatnya, nyarinya di mana. Ini yang jadi masalah. Dan banyak sekali yang seperti itu ya. Maka mereka buka-buka internet, ketemu, oh di sini tempatnya kalau kita mau mensertifikasi welder ya. Jadi beberapa waktu yang lalu di tempat kami datang itu yang sertifikasi sudah tua-tua semua ya, karena mereka sudah bekerja di perusahaan lebih dari 15 tahun. Nah, dianggap sudah setia sama perusahaannya, mereka disertifikasi. Nah, ini sebetulnya yang dibutuhkan oleh mau belajar pengelasan daripada yang hanya lulusan SMK. Oke, kemudian kita lihat peluangnya di industri ya. Bagi yang sudah profesional bagaimana? Profesional itu artinya mereka yang sudah bekerja di industri pengelasan mungkin sudah berpuluh-puluh tahun ya. Mereka bekerja di sana. Nah, mereka ini biasanya kan belajarnya secara otodidak ya, dari teman-temannya, dari yang senior-seniornya, sehingga mereka ini ya tentu saja menjadi pinter ya, pinter hanya di bidangnya seperti itu. Nah, kalau yang sudah profesional bagaimana? Nah, biasanya akan dipertanyakan apakah dia memiliki sertifikat seperti yang dipersyaratkan oleh pemerintah saat ini ya. Contohnya kalau dia kerja di galangan kapal, dia punya sertifikat enggak yang baik yang lokal maupun yang internasional ya, seperti NV dari Jepang, LR, Inggris ya, BK ini Indonesia, ada BV, MIGA, IIW ya, seperti itu. Nah, sertifikat ini sebenarnya banyak macamnya ya, jadi ini hanya beberapa yang saya sampaikan. Kemudian setelah mereka punya sertifikat, apakah sertifikatnya masih berlaku? Karena sertifikat itu ada masa expired ya, seperti makanan ada expirednya, jadi tidak boleh dimakan atau tidak boleh dipakai lagi. Ya, nah kalau mereka misalkan ya sudah membeli sertifikat atau mereka sertifikatnya sudah expired, apa yang harus dilakukan? Atau mereka menginginkan teknik pengelasan yang lebih tinggi lagi, nah, mereka harus skill up training. Ya. Nah, setelah mereka skill up training, ya ini skill trainingnya bisa di lembaga pelatihan ya, atau mungkin di tempat kerjanya agar dia belajar ke seniornya yang lebih pintar. Nah, setelah itu biasanya kalau perusahaan menginginkan, biasanya mereka ada namanya skill test ya. Ada beberapa perusahaan itu menjaring karyawan dengan skill test ya. Di tempat kami ya di kampus Welding Indonesia itu sudah beberapa kali melakukan skill test dari perusahaan. Jadi perusahaan itu tidak mau ribet di tempat kerjanya. Pak, saya pinjam tempatnya, pinjam mesinnya,
pinjam instrukturnya buat skill test untuk saya mau jaring orang juga. Berapa orang Pak? Ada 50 orang, 100 orang. Ya, mungkin sebentar lagi ini ada dibutuhkan yang dari Karimun ini itu sekitar 200 builder ya. Nah, nanti ada skill test di Kampus Welding Indonesia. Ini peluang bagi teman-teman yang profesional ya, ini bisa mengikuti skill test kampus. Ya, persyaratannya seperti apa? Oke, terus peluang bagi yang baru lulus pelatihan bagaimana? Bagian begini, mereka sudah masuk ke PLK ya, mengikuti pelatihan. Terus apa yang harus dilakukan? Apakah pelatihannya saja sudah cukup? Belum ya. Jadi persyaratan kita lakukan setelah lulus dari pelatihan itu harus mengikuti program pemagangan sampai selesai ya, minimal 3 bulan, mungkin maksimal 6 bulan ya. Mengapa diperlukan? Karena dari tempat pelatihan itu mereka diberi bekal ya, bekal ilmu pengelasan ya, yang mereka masih dalam kondisi pengelasan dasar. Ini harus diterapkan di industri karena kalau di pelatihan itu ngelaknya gitu ya. Caranya mungkin setekel-tekel gini ya, seperti itu. Kalau di industri itu banyak ada yang tidur, ada yang berdiri, ada yang jongkok, macam-macam. Nah, mereka harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat pemagangan. Kemudian di tempat pemagangan itu harus meningkatkan skill up sendiri ya. Maksudnya kemampuan harus diasah. Karena kalau tidak diasah, misalkan kalau di tempat pemagangan hanya kerjanya hanya bantu-bantu saja, ini tidak ada ilmunya ya. Harus menunjukkan kemampuannya dia seperti apa, supaya nanti pada saat mereka selesai magang, nah ini dapat ilmunya. Ya. Kemudian cari peluang di tempat magang untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Jadi beberapa siswa yang kita kirim ke industri itu mereka karena dilihat oleh perusahaannya, wah ini orang bagus banget ya. Ternyata ini dari kampus misalkan sudah dilatih di sini terapkan hasilnya bagus ya. Dan orangnya juga rajin. Biasanya mereka nggak dilepas, langsung diambil saja, sudah kerja di sini aja akan kontrak seperti itu. Nah ini kesempatan ini banyak juga tidak digunakan oleh para siswa yang selesai magang ya. Nah, mereka hanya menyelesaikan magangnya supaya sertifikatnya cepat keluar, nanti cari pekerjaan yang lebih bagus. Ya. Nah, ini bentuknya biasanya masih setengah-setengah. Ya. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri agar siap untuk bekerja. Ya. Jadi ini mental ya. Jadi pada saat mereka melakukan pemagangan itu mentalnya ini yang diuji. Ya, ya ini banyak sekali berhubungan dengan kondisi ya. Jadi kalau misalkan di tempat magang itu dia sendirian atau hanya berdua, itu biasanya menjadi bagus. Tapi kalau di industri pada saat magang mereka 10 orang misalkan begitu ya, ini biasanya tidak bagus karena nanti kalau satu bolos lainnya juga bolos juga ya. Jadi mentalnya jadi bagus. Jadi ini harap diingat ya bagi mereka yang sudah lulus, yang belum magang ya, harapkan juga segera mencari tempat magang ya, kita dicarikan dari tempat pelatihan. Mudah-mudahan dari hari ini kita bertemu ada banyak perubahan yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian bagi yang lulus baru saja lulus sekolah ya, ada yang lulus SMK, SMU ya, atau macam-macam ya. Jadi apa yang harus dilakukan ya? Kalau kita ingin terjun di dunia pengelasan, yang pertama ya, kita harus mengikuti pelatihan kerja di bidang yang diinginkan. Kalau kita pengelasan, ya harus belajar mengelas. Sekarang industri mana yang mau kita ikuti ya, seperti itu. Kemudian mencari tempat pelatihan kerja yang baik ya. Maksudnya kalau cari tempat pelatihan kerja itu jangan nanggung-nanggung ya. Cari tempat pelatihan yang bersertifikat ya, dan tempatnya yang benar-benar memadai, fasilitas yang bagus ya, sehingga kita belajarnya bisa maksimal ya. Mungkin Kampus Welding Indonesia atau Kampus Welding Cikarang ini menjadi referensi ya
tempat pelatihan yang sekarang ini mungkin yang terbaik. Kemudian pada saat kita mau mengikuti pelatihan, adalah sertifikat pelatihan yang diinginkan. Ya. Misalnya industri itu menginginkan, misalkan Anda kepingin terjun di dunia perkapalan, nah, cari tanya pada saat melakukan pelatihan, ini sertifikatnya apa? MP, LR, PE, Migas, dan lain-lain ya. Kalau kita mau masuk ke Pertamina di dunia perminyakan ya, atau di migas, ya cari sertifikat yang diberikan oleh migas gitu ya. Atau ingin yang IIB ya, Institute International of Building, seperti itu ya. Kemudian mengikuti program magang sampai selesai ya. Baik, selama ini juga ada juga beberapa yang pada saat magang mereka melihat karena biasanya di sekolah tempatnya dingin, kemudian tempat magang tempat pelatihannya juga dingin, nggak kepanasan ya. Nah, nanti pada saat magang kemana panas pak saya minta dicarikan tempat lain saja pak. Oh ya, nah, setelah ada juga ya kejadian lucu-lucu pada saat mereka magang ini. Beberapa kali minta pindah tempat, setelah 3 kali kemudian didudukkan sama instrukturnya. Kamu maunya apa? Ya maunya tuh kerja itu dingin, enak gitu. Oh gitu ya. Saya megangkan di Indomaret saja ya. Nah, nanti tempatnya dingin, pakai AC ya. Baru bisa ketemu cewek-cewek cakep gitu ya. Ya ada yang seperti itu ya. Nah, jadi kelihatannya jadi lucu juga ya karakter daripada siswa-siswa kita itu. Kemudian meningkatkan skill ya selama masa pemagangan. Saya ceritakan tadi ya. Nah, kemudian di industri tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arif juga, ya, sebetulnya industri itu butuh apa sih sebetulnya ya? Nah, kita ada banyak pilihan ya, adalah SMAW, ya, adalah GMAW, atau MIKMAT, yang disampaikan Pak Arif, adalah RCAW. Nah, kita tinggal melirik saja, misalkan di dekat rumah kita bikin tangki-tangki ya, kita lihat, wah sini butuhnya las apa ya, oh sini butuhnya las SMAW saja karena pabriknya kecil misalkan gitu ya, karena kemampuan pabriknya SMAW ya kita pilih saja pada saat pelatihan, kita pilih las SMAW, tapi nanti kita akan punya sertifikat itu yang membuat kita nanti bisa masuk ke perusahaan yang kita inginkan. Karena itu yang pernah tanyakan, pasti seperti itu. Anda punya keahlian apa? Oh, saya punya keahlian. Walaupun saya sekolahnya SMA, Pak, atau MA ya, madrasah aliyah kan ya. Wah, ini sekolahnya ngaji. Kamu bisa apa? Mau masuk di industri seperti ini? Oh, saya sudah belajar di BLK atau LPK, belajar pengelasan Pak, dan ini sudah ada sertifikatnya. Nanti pasti mereka akan mempertimbangkan dengan lebih cermat lagi. Ya coba ngelas ini ya. Nah, kalau Anda dicek, dites ngelasnya bisa, insya Allah pasti akan diterima ya. Seperti saya sampaikan, Anda pengen dekat rumah ada perusahaan furniture ya. Furniture ini biasanya pengelasannya adalah stainless steel, aluminium ya. Jarang yang baca-baca kalau ekspor itu biasanya masuknya banyak dari aluminium atau stainless steel ya. Nah, kita perusahaan ngelasnya pakai TIG atau GTAW. Ya sudah, kita datang ke tempat pelatihan, minta training las GTAW. Ya. Terus kalau belajar semuanya boleh, boleh. Kalau uang kita banyak, ya kita belajar semuanya supaya kita punya kemampuan yang agak super kan gitu. Tapi kalau kemampuan kita hanya sebatas ya apa yang kita bisa dapatkan, ya silakan datang ke tempat pelatihan. Ya, di sana banyak tempat pelatihan seperti nanti akan saya sampaikan. Nah, kemudian kalau mencari tempat pelatihan ya, tadi saya sampaikan, di masih tempat pelatihan itu adanya di mana ya. Jadi ini karena saya dari Kampus Welding Indonesia ya, saya menyarankan Anda sekalian datang ke Kampus Welding Indonesia. Tempatnya di Surabaya ya, bagi yang luar kota. Jadi Kampus Welding Indonesia ini baru berdiri kira-kira 5 tahun yang lalu ya. Tapi karena kita tangani dengan sangat serius ya, mungkin sekarang ini menjadi tempat pelatihan swasta ya yang terbaik di Indonesia ya. Sekarang menjadi leader tempat pelatihan di Indonesia. Nah, apa saja yang ada di sana ya?
Jadi ada pelatihan LAS SMAW ya dari plat dan pipa. Sertifikatnya ya bisa kita pilih di sana, ada PNSP, WNK dan macam ya. Kemudian ada juga pelatihan LAS GMAW atau MIKMAK. MIK itu biasanya dipakai untuk yang non vero, kalau biasanya dipakai untuk yang logam vero, logam baja ya. Kemudian ada pelatihan LAS FCAW ya, Flagsport Arts Welding. FCAW ini banyak diminati di industri perkapalan ya, karena mengelasnya cepat. Kalau kapal ini bikinnya kan harus cepat ya. Ada di industri karoseri juga ada ya, macam-macam. Kemudian ada pelatihan LAS GTAW atau PIG ya. Ini juga diikuti banyak siswa ya. Jadi terakhir-akhir ini di musim pandemi kita adakan training LAS GTAW dengan biaya yang sangat murah. Nanti kita lihat fiturnya, supaya nanti kita sama-sama tahu. Nah, kemudian apa yang saja dipelajari di situ ya, dari pengelasan dari 1F, 2F, 3F, 4F, 1G sampai dengan 6G ya. Dari plat sampai pipa ya, kita sediakan semuanya. Kemudian materi pelatihan yang sangat lengkap ya di tempat kami, datanya dari pengenalan material, pipa, elektroda, proses gelas ya. Kemudian yang penting adalah pemahaman tentang WPS. Tadi sudah sebagian disampaikan oleh Pak Arif, WPS ini sangat penting bagi kita para welder ya, karena semua proses pengelasan itu sumbernya dari WPS ya. Ini akan pelajari di Kampus Welding Indonesia. Kemudian siapa saja yang boleh pelatihan ya. Jadi semua saja, tidak memandang usianya berapapun, boleh ikut pelatihan ya. Total yang penting mereka sudah lulus sekolah ya, mau SMK, SMK atau yang dulunya sekolahnya sampai SMP ya, tidak masalah. Misalkan Pak usia saya sudah 40 tahun, boleh enggak? Boleh saja ya, karena ini adalah keterampilan ya, siapa saja boleh belajar. Pak saya ini cewek, boleh enggak mengelas Pak? Wah, boleh-boleh saja ya. Jadi mengelas itu tidak cowok, tidak cewek, semuanya sama ya. Mungkin cewek masih dianggap rendah sama kita para laki-laki yang bekerja di industri ya. Tapi perlu diketahui ya, mahasiswa kita yang cewek ya, tahun 2019 ikut event internasional ya di Beijing, China ya, diikuti oleh 22 negara peserta. Ini ceweknya dapat kategori mendapatkan medali perunggu di proses pengelasan GMAW ya. Jadi cewek itu sebenarnya lebih lebih kreatif ya daripada cowok. Nah, yang perempuan-perempuan ini biasanya masuknya di industri furniture ya, sangat dibutuhkan karena mereka ini telaten untuk mengelas PIG. Tapi yang mungkin ceweknya ya, daripada nganggur ya, diajak ke kampung untuk belajar pengelasan supaya nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, terus untuk yang profesional bagaimana? Wah, saya ini sudah jago ngelas Pak, ngelas apa saja saya ini sudah bisa ya, tapi punya sertifikat enggak? Nah, pertanyaannya ada di situ ya. Ya, untuk profesional tidak usah pelatihan, tapi ikut program sertifikasi saja ya. Jadi tidak usah lama-lama, sertifikasi 1-2 hari selesai, habis itu nunggu 1 bulan sertifikatnya keluar, sudah bisa dipakai buat bekerja lagi ya. Jadi bisa perorangan, juga bisa dari perusahaan ya. Dari selama ini kita bukan seperti itu, Pak saya perorangan boleh, ini dari perusahaan ada sekian orang buat sertifikasi saja boleh ya. Kemudian sertifikatnya juga sesuai dengan yang diinginkan ya. Nah, misalkan kita mau mengelas SMAW ya, banyak-banyak contoh produk, kelihatannya ya, ngelas pagar, ngelas alis ya. Di musim pandemi, industri ini wah sangat menguntungkan ya. Jadi kita juga membuka pelatihan untuk wirausaha ya, agar mereka bisa membuat
satu bidang usaha yang seperti ini. Hasilnya juga sangat menarik ya. Nah, alas SDM AW biasanya dipakai untuk mengelas jembatan, ya, untuk mengelas tangki, gitu. Nah, untuk FDAW biasanya banyak di industri perkapalan, vessel, gitu ya, seperti disampaikan oleh Pak Arief. Nah, DAW banyak digunakan di industri pipaan, ya, perusahaan-perusahaan sepeda atau motor, dan di industri yang lain. DAW ini biasanya banyak dipakai di perusahaan tangki atau di galangan kapal, ya. Jadi semoga yang tadi disampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kalau Anda ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap, silakan buka di websitenya Kampus Welding Indonesia. Di situ menyediakan segala macam pelatihan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sementara program bantuan dari pemerintah saat ini belum ada, ya, karena dananya dipakai untuk COVID-19. Nah, sekarang ini yang ada adalah program-program mandiri, ya. Semoga Anda semuanya bisa mengikuti pelatihan di tempat kami. Yang bagian barat bisa ikut pelatihan di Kampus Welding Karang, yang di daerah timur bisa ikut di Kampus Welding Indonesia di Surabaya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Salam seniman abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi atas waktunya. Untuk yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelum sesi ini dibuka, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke chat kami. Yang pertama adalah dari Yanto Wibowo. Pertanyaannya adalah, mengapa di dalam AWS lebar hasil pengelasan tidak ada standar atau ketentuan? Atau seperti apa ketentuannya? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Arief atau Pak Dodi. Silakan Pak Arief. Oke, baik. Jadi lebar itu saya lupa ingat ya, tapi artinya bahwa lebar itu harus lebih dari di luarnya itu kan ada groove gitu ya. Jadi ada groove itu supaya ketutup ya pinggirannya itu ya bisa sampai 2 mili gitu ya, seperti itu. Supaya tidak ada ini undercut ataupun underfill. Jadi seperti itu, dan ada pelelehan antara base metal sama logam induknya. Jadi ketentuannya yaitu ya. Jadi kalau lebar itu malah nggak boleh seperti itu. Oke, terima kasih Pak Arief. Mungkin Saudara Yanto Wibowo sudah terjawab untuk pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Saudara Joko Budi Utomo. Pertanyaannya adalah, Pak, saya mau bertanya, di mana kami bisa mencari info detail tentang pelatihan dan uji kompetensi welding inspector? Mungkin ini saya jawab ya, Mas. Untuk pelatihan welding inspector, bulan depan Kampus Welding Indonesia menyelenggarakan welding inspector. Untuk informasinya itu sudah ada di website dan dapat menghubungi admin yang ada pada brosur tersebut. Silahkan dikunjungi websitenya kampus, nanti akan saya bagikan link websitenya di chat ya Mas. Oke, seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Abdul Rozak. Pertanyaannya adalah, kalau cuma sertifikat pelatihan dan lulusan SMK, apakah bisa masuk perusahaan BUMN?
Ini Pak Dodi mungkin bisa bantu jawab, Pak. Oke. Oke, pertanyaannya ini pertanyaan yang diharapkan oleh banyak lulusan SMK. Apakah kalau dengan sertifikat yang dimiliki dari lulusan SMU atau SMK bisa masuk ke BUMN ya? Jawabannya adalah ya apa yang diinginkan oleh BUMN itu ya. Karena sekarang ini semua penerimaan karyawan ya semuanya ini sudah lewat online ya. Jadi kita bisa lihatnya di situ. Kalau saya jawab misalkan saya dulu di PT PAL ya, salah satu perusahaan BUMN. Apakah lulusan SMK bisa? Mungkin bisa ya. Tapi hanya ada namanya beberapa tahapan yang harus dilewati ya. Tapi sekarang semuanya sudah dilewatkan via online ya. Jadi sekarang ini kalau Anda ingin mengikuti perkembangan BUMN seperti apa, mungkin kalau disampaikan per individu nggak bisa ya, karena ini sudah di-share via online. Itu jawabannya. Oke, terima kasih Tapi Pak Dodi. menurut hemat saya, Mas Faisal ya, menurut hemat saya Ya. lebih baik kalau kita itu bisa masuk ke BUMN dengan keterampilan atau sertifikat yang kita miliki ya. Nah ini mungkin lebih diperhatikan daripada yang lulusan SMK nyel-nyel. Nah itu ya, nyel-nyel itu apa? Sama saja ya. Tidak ada tambahan itu, Pak. Tidak ada tambahannya itu. Tidak ada tambahan apa? Aslinya gitu ya. Ya lebih baik saran saya Anda belajar dulu di lembaga pelatihan ya, misalkan bidang apa Anda inginkan. Di situ kita sudah bersertifikat. Harapan pemerintah itu sebetulnya semua lulusan SMK itu punya sertifikat untuk masuk ke dunia pekerjaan. Plus, ya. ada plusnya. Kalau kita tidak punya keahlian dan sertifikat, kayaknya kita agak susah. Ya, saya kira seperti itu. Oke, pertanyaan dari Mas Abdul Rozak ya sudah terjawab. Kemudian yang selanjutnya dari Saudara Andi. Beliau bertanya, kalau sertifikat LAS dari Jepang berguna enggak ya Pak di Indonesia? Seperti itu. Mungkin saya Pak jawab Dodi. ya. Ya. Kalau Anda punya sertifikat dari Jepang ya, itu sangat-sangat bermanfaat kalau dipakai bekerja di Indonesia. Ya. Karena itu sangat dihargai ya. Karena orang Indonesia itu melihatnya kalau kita sudah pernah pergi ke Jepang, ya, Jepang itu adalah negara yang orangnya sangat disiplin, ya. Artinya kalau kita sudah di sana minimal 1 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun dan punya sertifikat dari Jepang, kita akan sangat diperhitungkan, ya. Artinya apa? Berarti kita selama di sana itu sudah belajar disiplin. Nah, perusahaan di Indonesia pasti sangat menginginkan itu. Seperti itu, ya. Oke, pertanyaan dari Mas Andi sudah terjawab ya Mas. Kemudian ini ada lagi dari Wempi Septiandi. Pertanyaannya adalah untuk sertifikasi saja, itu prosedurnya gimana ya Pak? Mungkin Mas Faisal ini yang bisa jawab. Oke, saya jawab Mas ya. Untuk sertifikasi saja, prosedurnya adalah seperti ini Mas. Jadi kalau misalkan Masnya mau sertifikasi di tempat kami, itu prosesnya apa dulu? Yang pertama, terus kemudian posisinya apa? Nah, setelah ditentukan itu, nanti sertifikatnya mau yang seperti apa? Karena di tempat kami ada banyak sertifikat yang bisa diambil, antara lain BNSP, kemudian BKI, ada juga BV, dengan ketentuan yang sudah ada. Jadi seperti itu ya Mas, untuk prosedur sertifikasi.
Kalau ingin lebih jelasnya bisa menghubungi admin yang ada di website kami. Di website kami itu ada WhatsApp yang dapat diklik kemudian untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan pelatihan, sertifikasi, dan juga pembuatan WPS atau laboratorium juga. Banyak informasi yang dapat digali dan ditanyakan. Semuanya ada di website kami di kampuh-indonesia.com. Link website sudah kami share di chat. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Angdipana Wicaksono. Selamat siang Pak, saya ingin bertanya untuk sertifikat yang didapatkan apakah ada yang berlaku secara internasional di seluruh negara yang ada? Mungkin Pak Dodi bisa bantu jawab? Ya, terima kasih. Jadi sertifikat internasional ya itu mungkin kalau Anda ingin mendapatkan sertifikat itu mungkin Anda bisa datang di Kampus Welding Indonesia di Surabaya. Ya. Jadi sertifikat yang kita terbitkan itu adalah sertifikat internasional ya. Ada NG, VLR ya. Kemudian ada IIW ya. Itu adalah semua sertifikat yang berkelas internasional dan bisa dipakai di seluruh dunia ya. Sertifikat itu tidak mengikat karena itu milik satu persatuan gitu ya. Jadi kalau di dunia perkapalan itu namanya apa ya Mas pasalnya? Agak lupa. Jadi kalau Anda memiliki salah satu sertifikat dari beberapa sertifikat perkapalan diterbitkan di dunia, misalkan ada NK atau LR ya, atau yang lainnya, Anda mau pergi kemana, ke Inggris misalkan gitu. Kalau sertifikat itu, Anda bisa bekerja di sana dan itu akan diakui ya. Kalau misalkan Anda ingin ke Jepang ya, Jepang agak fanatik ya, walaupun kita punya sertifikat LR ya diterima juga. Tapi biasanya mereka menginginkan sertifikat yang diterbitkan oleh badan sertifikasi negaranya sendiri, misalkan NG. Ya. NG itu kebetulan ada perwakilan di Surabaya, dan kalau Anda ingin mendapatkan sertifikat itu, tempat pelatihannya hanya ada di Kampus Welding Indonesia, tidak ada di tempat lain. Begitu. Oke, sudah terjawab ya. Untuk pertanyaan dari Mas Angdipana Wicaksono. Kemudian ini ada yang masuk lagi dari Sitohang Universitas Proklamasi 45. Apakah ada perbedaan bahan atau material yang digunakan dalam pengelasan kapal perang atau kapal selam, serta bagaimana prosesnya sehingga menghasilkan kapal perang yang dapat bersaing dengan kapal perang asing. Contohnya proyek kapal selam antara galangan kapal PT PAL dengan DSME Korea Selatan. Damen Belanda dengan PT PAL Indonesia. Dalam proyek kapal perang Marta Dinata Class. Mungkin bisa dijawab Pak Dodi atau Pak Arief? Saya nggak bisa jawab, sangat ngerti. Oke, akan saya jawab ya pertanyaannya. Oke, saya yang jawab ya. Oke, Pak. Terima kasih. Pertanyaannya ini sangat dalam. Ya kebetulan karena saya dulu dari PT PAL ya, jadi sedikit banyak tahu tentang pembuatan kapal niaga, kapal perang gitu ya. Nah biasanya kalau kapal perang yang kita pakai, misalnya makanya hanya di sekitar Asia saja ya, biasanya menggunakan plat dengan kapal yang paling rendah ya, misalkan grade A, grade B ya, grade B seperti itu. Tapi kalau untuk kapal perang ya, untuk kapal perang ini memang grade-nya agak tinggi, biasanya pakai material jenis A36 ya atau A32.
Karena ini kapalnya nanti kalau kapal perang itu pasti akan bermain-main ke luar negeri juga ya. Jadi mereka melewati perairan dingin. Kemudian untuk yang kapal selam ini memang materialnya khusus ya. Jadi ada salah satu material yang namanya HY80 ya. Nah, HY80 adalah material mil-spec ya. Mil-spec maksudnya military spec ya. Jadi materialnya khusus. Tidak semua negara membuat material seperti ini ya. Material sangat khusus dan pengerjaannya juga lebih istimewa ya. Jadi pada saat dia proses pengelasan ya, material kerjanya ini minimal temperaturnya adalah 80 derajat Celcius ya. Jadi ini kalau kita ngelas obornya itu nyala terus ya. Bisa dibayangkan ya, kita ngelasnya itu berkeringat terus ya. Dan ngelasnya juga boleh berhenti karena dia nanti bisa dingin lagi ya. Jadi minimal temperatur kerjanya itu adalah 80 derajat Celcius ya. Jadi kalau kaki kita itu menginjak materialnya itu ya, sebentar kaki kita sudah hangat. Ya, dari seperti itu perbedaan. Tapi macamnya sangat banyak ya. Jadi memang material itu berbeda-beda dari kapal yang dipakai di Indonesia, dipakai di luar negeri, dipakai di mana untuk kapal selam itu beda-beda. Sama juga mungkin di industri-industri yang lain ya. Kalau kita mau bikin jembatan, materialnya juga beda. Mau bikin pressure vessel, materialnya juga beda ya. Mungkin Pak Arif nanti bisa menjelaskan lebih detail lagi ya, karena materialnya macam-macam. Jadi kalau kita ngomong material ya, kita buka katalog material itu ya. Kalau kita tidak paham, baru melihat saja sudah pusing ya. Materialnya macamnya sangat banyak. Jadi setiap bidang itu mempunyai standar masing-masing. Seperti di AWS ya, mungkin Pak Arif mungkin lebih detail. Ada sekitar 18 atau 21 jenis pengerjaan material. Dan itu materialnya beda-beda. Jadi bikin produk apa, materialnya harus menggunakan ini ya. Misalkan bikin jembatan pakai material apa gitu ya, berbeda ya. Mungkin Pak Arif nanti bisa lebih detail lagi. Jadi gitu Mas ya, jelas ya. Jadi setiap pembuatan kapal ya itu tergantung dari kapal itu dipakai untuk apa ya, untuk niaga di lokal saja atau untuk yang internasional, karena materialnya beda. Kalau di lokal saja di Indonesia biasanya pakai material kapal yang jenisnya grade A ya. Tapi kalau kapalnya sudah ke luar negeri melewat terusan Suez dan macam-macam, nah itu kapalnya biasanya pakai grade yang lebih tinggi namanya angka 32 seperti itu. Oke, mungkin terjawab ya. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Rozikin Isma Putra dari SMK Muhammadiyah. Beliau bertanya, kalau pengelasan SMAW itu cocoknya di industri apa aja? Apa bisa digunakan di industri karoseri? Mungkin Pak Arif atau Pak Dodi? Pak, atau gini ya, saya dulu nanti ditambahin sama Pak Dodi ya. Jadi proses pengelasan itu masing-masing punya plus minusnya gitu ya. Kalau SMAW itu kan proses manual ya. Jadi proses manual itu bisa untuk bangunan baru dan untuk repair. Terus masalah tebal plat. Jadi tebal plat itu tergantung dengan kawat las yang dipakai. Jadi kalau yang tadi di karoseri itu kan tipis-tipis itu ya. Jadi kecuali kalau chassisnya ataupun apa. Jadi kalau yang di karoseri plat tipis itu menggunakan, jadi gini, poinnya bahwa kita ngelas material itu diameter kawat lasnya itu minimum sama dengan plat yang dilas itu, seperti itu. Kalau karoseri kan plat tipis. Jadi kalau plat tipis itu proses GMAW itu ada diameter kawat lasnya itu ada yang micro wire, ada yang 0,8 mili. Jadi seperti itu. Kalau yang SMAW itu paling kecil tuh diameter kawat lasnya itu 2,5. Jadi kalau seri lebih baik yang pakai GMAW ya, seperti itu. Jadi SMAW, terus kalau SMAW itu kenapa Pak? Jadi kalau SMAW itu kan panjang steknya itu segini. Jadi
Kalau habis itu ganti, kalau habis ganti. Kalau GMAW kan semi otomatis, dia ngelasnya itu lebih lama. Jadi nggak berhenti. Jadi itu masalah SMAW dan karoseri dan non karoseri tadi. Gitu. Tambahan Pak Dodi ada Pak? Tambahan Pak Dodi. Suaranya hilang, Pak. Oh, suaranya hilang ya. Halo, tes Halo? tes. Ya, Bisa Pak. dengar. Baik, ya, jadi untuk karoseri itu kebanyakan pakai GMAW karena diameter kawat alasnya itu kecil, bisa 0,8, bisa 1 mili atau 1,2. Kalau SMAW itu paling kecil 2,5. Jadi tebal plat yang diles itu minimum sama dengan diameter kawat alasnya. Gitu. Seperti itu. Oke, ada tambahan mungkin Pak Dodi? Pak Dodi, halo? Kalau dari nggak kelihatan ya. Oh, mungkin putus Pak Dodi. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya dari Adam Basri. Beliau menanyakan, izin bertanya Pak, untuk masuk industri minimal sertifikat yang dimiliki apa Pak? Mungkin Pak Arief bisa bantu jawab Pak. Jadi semua itu bergantung daripada industrinya ya. Jadi kalau misalnya di tempat kerja saya ini kan bikin jembatan baja ya. Jadi jembatan baja itu proses kelas yang dipakai di tempat kami itu adalah GMAW, FCAW, dan SAW. Dan SMAW nggak dipakai. Karena SMAW itu efisiensinya rendah. Jadi seperti itu. Terus sertifikat minim apa yang dipakai itu ya tergantung dari kebutuhan daripada industri itu. Jadi artinya kita ngelas itu diharapkan kita posisinya downhand ya. Jadi 1G. Jadi kalau 1G itu adalah posisi pengelasan yang paling efektif dan efisien. Artinya apa? Akan bisa menghasilkan las-lasan dengan kualitas yang bagus, kecepatannya juga cepat, dan hasilnya akan relatif bagus dan punya alat ini keren yang banyak. Jadi apapun harus diputar-putar sehingga rendah itunya posisinya downhand. Kalau misalnya itu nggak bisa, harus pakai 2G atau 3G, bahkan 4G. Jadi kebutuhan minimumnya itu relatif tergantung daripada kebutuhan industri itu sendiri. Artinya kalau misalnya pabrik sepeda itu tidak perlu harus mensyaratkan 4G itu, karena itu pabrik sepeda itu bisa pakai GMAW, terus karena baranya kecil bisa diputar-putar atau dia menggunakan welding positioner gitu ya, sehingga selalu diposisikan pada posisi yang paling mudah, 1G atau untuk plat ataupun 1G untuk pipa, seperti itu. Jadi relatif untuk minimumnya. Tapi kalau misalnya yang sertifikat yang artinya yang apa itu yang bagus itu, kalau kita punya sertifikat 6G ya. Jadi 6G itu sertifikat yang paling tinggi untuk pipa ataupun 6GR, karena itu bisa dipakai di mana-mana. Jadi itu kan itu membutuhkan skill yang paling tinggi seperti itu. Untuk oil and gas itu 6GR, bahkan 6GR seperti itu. Tapi kalau misalnya kita perlu 1G, 2G itu ya ngapain hire yang tinggi-tinggi seperti itu. Jadi itu Pak Faisal jawaban saya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan yang masuk, banyak sekali pertanyaan yang masuk Pak.
Nggak apa-apa. Ini sebentar, dari Slamet Sulistyo. Dia mau menanyakan, dari segi banyaknya jenis pengelasan, pengelasan jenis apa yang kekuatan uji tariknya paling baik? Dari GMAW, SMAW, atau GTAW? Baik. Jadi tujuan pengelasan itu untuk menyambung dua buah logam sehingga jadi satu. Jadi bisa logamnya speknya sama atau speknya berbeda ya. Ada yang carbon steel bisa dilas dengan stainless steel. Tapi yang tujuannya yang utama adalah untuk yang material yang sama. Material itu punya kekuatan tarik ya. Ada punya kekuatan tarik beda-beda. Jadi ada yang low carbon steel, ada medium carbon steel atau high carbon steel seperti itu. Jadi ada yang ST37, ST52 seperti itu. Masalah proses las itu adalah proses untuk menyambung, yang mana itu prosesnya beda-beda tapi tujuannya adalah untuk menyambung, yang mana masing-masing tujuan akhir tadi bahwa semua pengelasan itu mendapatkan kekuatan las yang sama. Jadi kalau kita ngelas sama SMAW, sama GMAW, FCAW, GTAW, dan SAW itu akan menghasilkan las-las yang sama. Artinya apa? Dua plat itu disambung dengan SMAW. Ditarik, itu akan patah minimum kekuatan tarik logam induknya itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah hasil pengelasan. Kalau SAW itu bagus untuk plat-plat tebal. Dan kebanyakan tuh X-ray-nya tuh bagus. Jadi itu efisiensinya bagus. Jadi semua proses pengelasan itu perbandingannya itu ya semua patahnya akan pada nilai yang telah ditetapkan sesuai dengan minimum kekuatan tarik logamnya. Karena logam pengisinya tuh udah didesain seperti itu. Jadi itu perbedaan daripada proses-proses las antara SMAW, GMAW, Plascore, GTAW, dan SAW. Gitu Pak Faisal. Oh, gitu. Oke, terima kasih Pak Arif, jawabannya sangat mendetail sekali. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya adalah dari Nahla Syafana. Maaf Pak, untuk pengelasan kapal dan jembatan apakah sama sertifikatnya atau beda? Dan kalau mau ambil sertifikatnya di mana? Terima kasih. Mungkin Pak Dodi ini Pak bisa bantu jawab. Ya, sebetulnya pada intinya kita bekerja itu memang dipersyaratkan memiliki sertifikat. Nah, sertifikat apa yang seharusnya kita butuhkan? Ya, misalkan kita ngelas jembatan. Biasanya jembatan itu biasanya standarnya pakai AWS D15 kalau tidak salah ya Pak Arif ya. Betul. Ya. Nah, biasanya mereka ini sertifikatnya menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Disnaker kalau nggak salah Pak Arif ya. Iya. Jadi yang pihak Arif, ketiganya. jadi kalau jembatan Pak Arif yang paling ahlinya. Jadi gini ya. Jadi sertifikat yang cocok itu adalah sertifikat yang dibutuhkan sama pabriknya itu. Jadi kalau PT PAL itu kan bangun kapal dengan standar NK, LR atau GL atau GNV dan sebagainya. Maka standar daripada kapal yang BKI misalnya, itu kan ada konstruksi kapal didesain menggunakan standar BKI. Maka weldernya ya harus dites sesuai dengan standar BKI, seperti itu. Saya nggak tahu bahwa apakah weldernya sertifikat NK bisa diperbolehkan untuk kelas standar BKI Pak Dodi. Ya, jadi begini, BKI itu kan belum ikut standar yang namanya AYAX. Ya, Okay. Ya, AYAX itu kan diikuti oleh 13 negara di dunia ya.
Artinya salah satunya adalah NK dan LR. Sebetulnya itu bisa dipakai di galangan kapal ya. Jadi NK, sertifikat NK misalkan atau LR bisa dipakai di semua galangan kapal. Biasanya, tapi kalau PKI itu biasanya mereka minta endorse, hanya endorse saja Pak. Jadi orangnya tidak perlu diuji lagi, hanya endorse saja, cuma perusahaan yang bayar. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan galangan kapal itu menggunakan standar LR, kita punya NK, biasanya nggak apa-apa, fine-fine saja karena itu adalah member dari AYAX. Jadi AYAX ini adalah persatuan dari mereka yang mensertifikasi kapal di seluruh dunia. Ada sekitar 13 negara. Baik. Kemudian yang tadi saya melanjutkan masalah sertifikat untuk pengelasan jembatan ya. Jadi jembatan itu dibangun mengacu ke standar AWS D15. Jadi di D15 itu menyaratkan bahwa mereka yang boleh ngelas di konstruksi D15 itu ya harus mereka yang sudah diuji sesuai dengan standar D15. Bahkan kalau saya ada orang yang daftar punya sertifikat D11, nggak bisa saya terima langsung ngelas, tapi saya harus uji ulang. Artinya sertifikat itu hanya menyatakan bahwa dia udah punya sertifikat sebelumnya, tapi untuk memastikan bahwa itu boleh enggaknya ya harus mengacu ke D15. Jadi saya suruh tes, saya punya welding school, terus sesuai dengan D15 dan mengacu pada WPS yang akan dipakai untuk fabrikasi tadi itu. Terus untuk NDT-nya menggunakan pihak ketiga ya, dengan radiografi. Habis itu kita terbitkan sertifikat sendiri, jadi pakai kop surat dari fabrikator, terus ditandatangani sama welding engineer ataupun pimpinannya, misalnya manajer QA, QC dan sebagainya. Kemudian disyaratkan dengan Depnaker misalnya seperti itu. Itu pengertiannya. Jadi kalau kita gambarkan lagi Pak Arif ya, intinya kalau kita mau masuk ke dunia industri apa saja, itu minimal kita harus punya sertifikat, gitu Pak Arif ya. Nah, nanti dari sertifikat itu kita sudah nyatakan sudah punya keahlian, tinggal nanti disertifikasi ulang di tempat yang mau kita, gitu ya, atau fabrikatornya. Begitu Pak Arif ya. Ya. Itu Mas Faisal, mudah-mudahan ini terjawab ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian ini dari Dian Pangesti, beliaunya mau tanya bagaimana langkah kita untuk mendapatkan sertifikasi trainer dan syarat apa saja yang harus dipenuhi, dan apakah di kampus ada program seperti itu Pak? Ini untuk trainer Pak Dodi, mungkin Pak Dodi bisa jawab ini. Kalau trainer tempatnya Pak Arif ini kan trainer juga ya. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat itu Pak Arif? Kalau di Amerika ada, di AWS ada. Jadi Certified Welding Educator. Gitu. Jadi di kampus belum ada Mas Faisal ya? Oh, masih belum ada ya Pak? Sertifikat internasional dari AWS. Oke, mungkin itu bisa dicermati untuk Saudara Dian Pangesti ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Nur Ilmi, apakah kampus welding juga menyediakan tempat uji tarik dan apakah pengujiannya bisa untuk umum? Ini saya jawab ya untuk Mas Muhammad Nur Ilmi. Kebetulan di kampus welding Indonesia ini kita punya lab sendiri, ada tensile, carpi, kemudian hardness, itu kita buka secara umum. Jadi bisa kalau Masnya ini mau melakukan uji di tempat kami, kita sudah tersedia dan sudah buka. Seperti itu. Mungkin bisa dicermati ya untuk Mas Nur Ilmi ya.
Mungkin saya tambahkan Mas Faisal. Oh ya, monggo Pak Dodi. Jadi perlu diketahui ya. Jadi memang kampus kita yang kampus B ya, kampus B itu tempatnya di Jalan Beringin nomor 150. Itu adalah sekarang menjadi laboratorium uji material ya. Kemudian apa saja di situ mungkin lebih jelasnya, lebih gamblangnya sampai lihat di websitenya kampus. Jadi material uji apa saja ada di situ ya. Nah sekarang ini baru buka, mungkin nanti bisa ya mudah-mudahan biar yang terbaik di wilayah timur ya. Jadi nanti yang biasanya perusahaan-perusahaan itu yang mengirim materialnya ke Jawa Barat biasanya ke P4T ya. Sekarang tidak perlu jauh-jauh lagi, di Surabaya sudah ada. Tempatnya ada di kampus welding yang B ya. Kita punya 3 tempat A, B dan C. Yang A dan C adalah tempat pelatihan, yang B ini adalah laboratorium uji material. Seperti itu ya. Barangkali sampean bekerja di perusahaannya, kalau perusahaannya mau mengujikan material, tidak usah jauh-jauh ke kampus saja. Tepat dan lebih murah. Untuk kontak Promosi, personnya bisa langsung ke website kampus. Di sana ada WA, bisa dihubungi nomor tersebut kalau misalkan mau tes. Jadi buat janji dulu, seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini dari nggak ada namanya ya, tapi beliaunya tanya, bagaimana menyikapi kebanyakan dari lowongan pekerjaan yang rata-rata harus berpengalaman minimal 1-2 tahun, sedangkan pelamar kerja masih fresh graduate, tetapi bersertifikasi. Mungkin Pak Dodi atau Pak Arif punya trik mungkin khusus? Mas Faisal gitu ya. Ya, jadi begini, mungkin Mas Faisal dari tim Penta ya, Ya, yang selama ini mengantarkan siswanya ke industri ya, mungkin lebih berpengalaman ya. Sebetulnya apa yang diinginkan oleh perusahaan yang biasanya kita datangi ya. Dan kita itu sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ya, lebih dari 100 perusahaan. Dan mereka itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Mungkin dari pengalaman itu Mas Faisal mungkin bisa menjawab pertanyaan yang agak berat tadi ya. Silakan Mas Faisal. Baik, akan saya bantu jawab Pak Dodi. Bagaimana menyikapi kebanyakan dari lowongan pekerjaan yang rata-rata harus berpengalaman minimal 1-2 tahun. Biasanya trik ini salah satu trik ya dari kami tim Penta di Kampus Welding Indonesia ini, karena pengalaman kita bekerja sama dengan perusahaan, biasanya kita akan mengajak kerjasama perusahaan tersebut. Nah, dari kerjasama tersebut nanti kita akan mencoba masuk ke perusahaan tersebut melalui jalur magang. Jadi siswa-siswi ini, siswa-siswi kita ya tentunya itu akan kita masukkan ke perusahaan tersebut melalui magang. Jadi tujuannya apa? Tujuannya jika perusahaan tersebut tertarik dengan salah satu peserta kami, itu maka perusahaan akan mengambil langsung anak didik kita. Jadi misalkan dia masih fresh graduate, baru lulus dari pelatihan di tempat kita ya, akan kita magangkan. Nah, tentunya magang ini bukan hanya di perusahaan yang membutuhkan magang, tapi di perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja pun itu kita masuki, kita jajaki untuk kita masukkan siswa kita. Nah, jika siswa ini nantinya diterima kerja di tempat tersebut, ya alhamdulillah berarti misi kita tercapai, meskipun mereka baru fresh graduate. Seperti itu. Mungkin bisa dicermati. Untuk ini nggak ada namanya. Terus ini dari Mas Purwanto. Pertanyaannya adalah
pada pengelasan repair and maintenance pernah ada pengerjaan repair housing diferensial crack pada unit heavy duty. Pertanyaannya, untuk pengelasannya baiknya menggunakan proses apa? Terus untuk material housing itu baja cor, baiknya menggunakan bahan tambah apa? Misalnya kawat elektrode CIA1, CIA2 atau lainnya yang lebih bagus. Seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Nanti karena waktu kita sampai jam 12, pertanyaan yang lainnya nanti akan kita jawab melalui email ya. Mungkin ada yang bisa jawab, Pak Dodi atau Pak Arif? Arif, ada referensi Pak Arif? Baik, jadi gini ya. Jadi saya sebagai welding engineer itu bagaimana kita itu mengelas suatu barang gitu ya. Kalau misalnya kita nggak tahu ya kita cari tahu dulu logam induknya itu apa gitu ya. Logam induknya apa, terus kita cari tahu dari referensi komposisi kimianya apa gitu ya. Komposisinya kimianya apa. Terus dari situ kita nanti tinggal ini aja nyari produk daripada kawat las, misalnya dia untuk maintenance atau untuk mengelas besi tuang ataupun baja tuang itu tinggal nanti dicocok-cocokkan aja. Jadi ini ngelas untuk ini ngelas untuk ini, prosesnya pakai ini. Terus nanti ada treatmentnya, apa perlu ada preheat seperti itu, ada post heat dan sebagainya. Jadi seperti itu caranya. Jadi gampang aja kita memastikan materialnya apa, jenisnya apa, terus kita cari logam pengisinya itu apa. Jadi kalau udah ketemu ya tinggal nanti prosesnya apa, terus dilakukan tahapan-tahapannya seperti apa. Jadi itu yang jawaban dari saya. Untuk masalah kawat las, banyak produsen kawat saya itu memproduksi kawat las untuk berbagai macam logam induk yang dilas seperti itu. Itu dari saya. Silakan Pak Dodi. Oke, terima kasih Pak Arif. Sebetulnya sudah gamblang ya. Jadi memang perilaku dari perusahaan itu memang seperti itu Pak Arif. Kadang-kadang itu mereka menerima pekerjaan, nanti weldingnya suruh ngelas, pokoknya ini pecah langsung cuman gitu aja, atau ini aus popoan gitu ya. Memang perilakunya seperti itu. Nah mungkin tadi ini kebetulan ada kendala ya, kok dilas pecah terus. Ini ngelahnya bagaimana, habis bener apa durungan gitu. Jadi begini, jadi sudah disampaikan Pak Arif tadi, langkah pertama kita itu harus tahu komposisi kimianya. Biasanya kalau material repair itu tidak ada ya. Pokok datangnya kayak itu ya sudah. Nah ini kebetulan kamu kan sudah punya lab ini ya. Jadi sedikit dikikir sedikit materialnya ya. Kalau ini pengen jelas dan benar dan tidak salah ya. Nah kita bawa ke labnya kamu pakai menggunakan alat namanya spektrometer. Nah spektrometer ini untuk menganalisa material ini terdiri komposisinya apa saja, jumlahnya berapa gitu, ya. Nanti bisa detail seperti itu. Nah kalau itu sudah jelas benar Pak Arif, kalau sudah jelas tinggal nyari kawat lasnya yang kayak apa, pasti benar dan tidak akan salah. Nanti perilakunya ini perlu dipanasi apa enggak. Intinya begini, kalau material itu tebalnya lebih dari 1 inch itu 25 mili ya. Kalau materialnya lebih dari 25 mili itu mesti harus ada preheat. Preheat itu preheating atau pemanasan awal. Nah, tadi sebelum dilas dipanasi dulu. Nah, manasinya berapa derajat? Ya minimal 50 derajat sampai 100 atau berapa derajat gitu. Supaya nanti pada saat dia dilas dia benar-benar bisa cair ya. Nah, bentuknya bevel apa seperti apa itu ada di yang namanya WPS, Welding Procedure Specification ya. Nah, bentuk bevel itu harus seperti apa? Nah, biasanya kan ini pecah jelas gitu aja. Nanti di grinder di mesinnya ya pecah lagi percuma ya. Jadi kalau kita tidak tahu biasanya seperti itu. Banyak ya perusahaan-perusahaan di Surabaya yang saya tahu perilakunya seperti itu. Pokoknya langsung jadi duit kan gitu ya.
tanpa mempedulikan faktor-faktor yang lain ya. Jadi ini menjadi perhatian bagi siapa tadi yang bertanya tadi ya. Kalau itu memang Anda sudah mendapatkan kesulitan seperti itu, ya bilang sama bosnya ya, Pak, itu materialnya dikikir sedikit, diadai plastik itu ya, bawa ke labnya kampus ya, untuk di spektrometer supaya tahu ini materialnya apa. Karena logikanya kalau kita nggak tahu materialnya ya, kita pasti tidak bisa ngalas. Logikanya seperti itu ya. Misalkan ini platnya ini mau dikerjakan, ini material ini apa ya? Cast iron jenis apa, atau ini baja, apa ini viral ya. Kalau kita nggak tahu ya itu namanya konyol ya. Nanti dilas ngawur, ini kawatlas kok kena genglas, biasanya mesti kantil, biasanya seperti itu ya. Nah ini perilaku seperti ini kita harus berhati-hati ya. Kita ini welder profesional, bertanggung jawab terhadap hasil yang kita bikin ya. Jadi welder sebetulnya tanggung jawabnya dunia akhirat saya kalau ngomong ya. Ya, kenapa saya bicara seperti itu? Misalkan begini ya, contoh ya, kita bikin kapal, ya, kapal itu dinaiki banyak orang. Kalau pada saat kita mengelas, yang tahu lasan kita itu baik apa jelek, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri, ya. Misalkan, oh ini kok GP nemen ya, ini tolak-tolak tidak ada orang cari betoneser ditembakkan situ terus jelas ya. Benar ya? Nah, itu yang jadinya jadi kapal-kapal tenggelam itu. Nanti kalau tenggelam banyak yang meninggal, kita ikut berdosa ya. Ya, mengapa saya bilang welder itu adalah seorang yang profesional. Profesional itu artinya bertanggung jawab terhadap hasil yang kita bikin. Ya. Kalau kita bikin pressure vessel, ya tahu saya beauty 100% ya, Pak. Artinya kita benar-benar harus profesional. Tapi kalau misalkan itu dilewati ya, kita ngelasnya jelek dilewati, pasti akan meledak, itu pasti. Ya, begitu Pak Arif ya. Atau kita bikin jembatan, misalkan ya, alasannya jelek nanti, wah ini nggak diperiksa, ini yang sebelah situ nanti diuti, di sini tidak, misalkan begitu. Kita akibatnya akan fatal. Benar begitu Pak Arif ya. Ya, mungkin sedikit gambaran dari saya seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Gitu ya, Pak Faisal, silakan. Oke, terima kasih Pak Dodi dan Pak Arif atas waktunya. Mungkin tadi itu pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih ada akan kami jawab melalui email atau WA. Nah, ini saya tampilkan program-program yang dari Kampuh Welding Indonesia yang mungkin bisa diikuti oleh para peserta webinar. Kami ada program Platipis, ada juga program pipa sanitary yang pengelasannya khusus. Kemudian juga kita mengadakan WI di bulan November, dan juga mungkin ada teman-teman yang butuh untuk pengetesan, kita juga ada laboratorium seperti yang dijelaskan dari Pak Dodi. Untuk link absensi akan kita sebar di chat. Silakan mengisi absensi tersebut. Itu digunakan untuk pencetakan sertifikat webinar. Tepatnya e-sertifikat ya. Nanti penerbitannya kurang lebih 3 hari akan kita emailkan ke email masing-masing. Seperti itu. Oke, link sudah saya sebar ya. Silahkan absensi dahulu untuk penerbitan sertifikatnya. Jadi sebagai penutup mungkin
kebutuhan industri akan dunia pengelasan itu sangat banyak sekali ya. Seperti yang tadi Pak Arief bicarakan, banyak sekali industri yang butuh dengan seorang welder. Selama ada baja di dunia ini, pengelasan akan selalu dibutuhkan. Welder merupakan profesi yang sangat profesional sekali seperti yang dibilang Pak Dodi, karena bertanggung jawab dunia akhirat seperti itu. Karena semua pembuatan jembatan, pembuatan kapal, ataupun konstruksi yang lainnya, jika pengelasannya tidak sempurna, maka itu akan sangat membahayakan. Demikian penutup dari saya. Silahkan ikuti program-program kami. Mungkin tadi ada yang bertanya tentang program kampuh kapan akan dilaksanakan. Kita buka setiap minggu. Jadi sekian penutup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk grup Telegram tadi sudah disebar ya, ada link tree-nya, itu bisa masuk ke sana. Akan saya chat lagi, masuk ke link itu untuk grup Telegramnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.